Shalom, selamat pagi. Kami dari grup kecil 24, kami akan mempresentasikan tentang teori of caring dari Kristen Swanson. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama adalah Anthony Editi Junior sebagai tim presentasi, Berta Irin Andriani sebagai tim presentasi, Koni Rapita Upusunggu sebagai tim presentasi, Daud Halomuan Tambah sebagai editor, Erika Renata Simatupang sebagai tim PPT dan materi, Renaldi Silalahi sebagai tim PPT dan materi, Santa Simarmata sebagai editor, Silvi Dahlia Boruhaloho sebagai tim presentasi, Vidya Natasha Sitanggang sebagai tim PPT dan materi, Yunar Ceyonge sebagai tim presentasi. Selanjutnya saya akan membahas latar belakang Kristen Swanson terutama dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah Kristen Swanson berhasil mendapat gelar BSN atau Sarjana Keperawatan pada tahun 1975 dari University of Rhode Island College of Nursing. Selanjutnya pada tahun berikutnya Kristen Swanson berhasil mendapatkan gelar MSN atau Master Keperawatan dari University of Pennsylvania pada tahun 1978. Tidak berhenti di situ, Kristen Swanson mendapatkan gelar PhD dari University of Colorado with an emphasis in psikososial atau penerapan dengan penekanan pada keperawatan psikososial. Kemudian menjadi dekan ke-6 pada University of North Carolina at Chapel Hill School of Nursing. Tidak hanya berhenti di situ saja, Kristen Swanson juga aktif dalam menulis buku, majalah, dan jurnal. Konsep teori Swanson. Teori caring Swanson ini masuk dalam level mid-range theory. Mid-range theory adalah di mana teori tersebut berada pada level meso atau level menengah yang fokus kajiannya makro dan juga mikro. Kemudian Swanson tahun 1991 mendefinisikan caring, yaitu bagaimana seorang perawat dapat merawat seseorang atau klien dengan tetap menghargai martabat orang tersebut dengan komitmen dan tanggung jawab. Dapat diartikan juga sebuah cara untuk menciptakan atau memelihara kesehatan yang dapat dilakukan dengan menjalin hubungan yang bernilai dengan orang lain sehingga mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan komitmen dan tanggung jawab. Proses caring terdiri dari proses perawat mengerti kejadian yang berarti dalam hidup seseorang. Perawat hadir secara emosional, perawat melakukan suatu hal kepada orang lain sama seperti pada dirinya. Perawat memberikan informasi dan memudahkan jalan seseorang dalam menjalani transisi kehidupan, serta menaruh kepercayaan seseorang dalam menjalani hidupnya. Transisi di sini dimaksudkan masa peralihan atau perubahan pada klien. Selanjutnya, 5 dimensi yang mendasari konsep caring. Yang pertama yaitu ada maintaining belief, yang artinya kepekaan diri seseorang terhadap harapan yang diinginkan orang lain ataupun membangun harapan. Indikator yang terdapat pada kepekaan diri, yang pertama ada selalu punya rasa percaya diri tinggi, yang kedua mempertahankan perilaku yang siap memberikan harapan orang lain, yang ketiga selalu berpikir realistis, yang keempat selalu berada di sisi lain dan siap memberi bantuan. Kemudian, maintaining belief ini juga dapat diartikan untuk menumbuhkan keyakinan seseorang dalam melalui setiap usia hidup dan masa-masa transisi. Masa-masa transisi yaitu masa-masa peralihan yang saya bilang sebelumnya dalam hidupnya, serta menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan, mempercayai kemampuan orang lain, menimbulkan sikap optimis, membantu menemukan arti atau mengambil hikmah dari setiap peristiwa, dan selalu ada untuk orang lain dalam situasi apapun. Tujuannya adalah untuk membantu orang lain supaya bisa menemukan arti dan mempertahankan sikap yang penuh harap. Memelihara dan mempertahankan keyakinan nilai hidup seseorang adalah dasar dari caring dalam praktik perawatan. Dimensi yang mendasari konsep caring, yang kedua knowing atau mengetahui, di mana sebagai seorang perawat, kita berusaha agar mampu mengetahui dan paham terhadap peristiwa yang mempunyai arti dalam kehidupan klien. Indikator knowing sebagai berikut: mengetahui kebutuhan dan harapan klien, manfaat perawatan dan kejelasan rencana perawatan, hindari persyaratan untuk bertindak karena perawat peduli pasien.
fokus pada perawat yang benar atau efisien, dan berhasil guna atau efektif. 3 yang mendasari konsep caring yaitu being with atau kehadiran, di mana kehadiran dari perawat untuk pasien tidak hanya secara fisik saja, tetapi membicarakan kesiapan atau kesediaan untuk bisa membagi serta berbagi perasaan dengan tidak membebani pasien. Indikator saat merawat pasien, kehadiran kontak dengan pasien, menyampaikan kemampuan merawat, berbagi perasaan, tidak membebani pasien. Dimensi yang keempat yang mendasari konsep caring ini. Nah, dimensi ini adalah doing for atau melakukan. Jadi di sini kita bekerja sama melakukan suatu tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan oleh pasien kita. Kita memberikan kenyamanan dan juga menjaga privasi dari pasien atau klien kita. Selanjutnya, dimensi yang terakhir atau dimensi yang kelima yang mendasari konsep caring ini adalah enabling. Jadi di sini kita memampukan atau memberdayakan klien. Perawat harus memberikan informasi dan juga memberikan dukungan kepada klien atau pasien. Nah, di sini di dalam pasien mengalami masalah atau fokus kepada masalah, perawat harus bisa memberikan alternatif pemecahan masalah agar klien itu mampu melewati masa transisi di dalam hidup mereka. Pasien juga harus diberikan tindakan keperawatan yang baik dan juga diberikan umpan balik atau feedback. Mendukung baik kepada pasien, baik kepada keluarga pasien, dan kita selalu menjaga, kita ditugaskan untuk menjaga kepercayaan antara perawat dengan pasien atau perawat dengan keluarga pasien tersebut. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang penerapan teori Swanson. Dalam penerapan teori keperawatan tentang teori caring dari Swanson, yaitu dapat dideskripsikan secara jelas pentingnya peran seorang perawat dalam meningkatkan kesehatan pada orang lain, dan dapat didefinisikan juga sebagai caring sebagai salah satu dari cara dalam memelihara hubungan dengan seseorang atau pasien yang mempunyai dan menganut nilai-nilai yang sama terhadap komitmen dan tanggung jawab. Nah, penerapan teori keperawatan ini dapat kita praktekkan dalam kondisi 1. Penerapan teori caring Swanson pada kecemasan dan coping. Kedua, yaitu pada saat ibu bersalin dengan kala 2 lama yang dapat membantu pasien untuk mencapai kesehatan dan memenuhi kebutuhannya. Lalu terakhir, yaitu penerapan teori Swanson dapat meningkatkan pengetahuan tentang sikap caring perawat karena sangat membantu mempercepat proses kesembuhan pasien yang sedang dirawat sehingga pasien merasa sangat puas dalam menerima asuhan keperawatan. Nah, baik teman-teman, sampai di sini penjelasan dari grup kecil 24. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan ini. Kami mohon maaf dan terima kasih.